Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Kenalin, nama gue Ika dari Kalimantan Timur. Gue mau cerita tentang pengalaman horor gue waktu wisata ke air terjun Kedung Kayang di Magelang, Jawa Tengah. Yang dimana hari itu bikin gue trauma sampai sekarang. Kejadian ini gue alami sekitar tahun 2016 lalu. Waktu itu gue berniat kursus menjahit di Jawa Tengah. Di situ gue tinggal sama saudara dari ayah kurang lebih sekitar setahunan. Singkat cerita, gue kursus dan kerja di penjahit rumahan. Tapi bisa dibilang famous di daerahnya. Waktu itu hari Sabtu pagi, gue ada niatan ngajak temen buat refreshing dan mutusin buat pergi ke salah satu air terjun yang letaknya gak begitu jauh dari tempat gue tinggal. Keesokan harinya, gue sama temen gue satu orang ini pergi ke lokasi. FYI, meskipun dia temen gue, umurnya tuh jauh lebih tua di atas gue. Ya, seumuran lah sama ibu gue. Gue manggil Mbak Ani. Gak kerasa udah sekitar 1 jaman, akhirnya kita sampai juga di lokasi air terjun itu. Waktu itu pas banget jam 12 siang, dan cuaca di sana antara mendung, tapi panas. Seketika gue agak ragu nih buat lanjutin ke air terjun itu. Gue bilang, "Mbak, kayaknya mendung nih. Gue ragu kalau mau dilanjut. Apa kita ketepas aja ya?" Nah, kebetulan gak jauh dari tempat wisata air terjun itu, ada tempat wisata juga. Namanya Ketepas. Terus dia jawab, "Ah, nanggung, udah sampai sini. Mending dilanjut aja, tapi nunggu selesai azan zuhur." Di situ gue ngeiyain kemauan Mbak Ani. Meskipun gue juga sedikit ragu buat lanjutin ke air terjun itu. Nah, setelah azan zuhur selesai, kami lanjut buat jalan. Tapi waktu mau turun, di situ gue salah ambil jalur. Yang harusnya ke kanan, gue malah ambil yang arah kiri. Jalan turun sekitar 10 menitan. Gue gak nemuin jalan lain lagi. Ternyata jalan itu ngarahin ke ladang warga. Tapi awalnya kita gak curiga. Karena pas mau turun, gue sama Mbak Ani dengar suara anak kecil teriak-teriak sambil ketawa kayak main air. Gue sih sans aja ya. Namanya juga tempat wisata. Wajar dong ada suara anak ketawa. Ya, makanya gue sigap aja turun tanpa ragu. Dengan perasaan sedikit kesal, mau gak mau gue sama Mbak Ani harus balik dan ke atas lagi. Karena kita emang salah jalan. Tapi anehnya, tiap kita mau balik ke lokasi awal, kita selalu nyasar. Kita sampai kesel dan mulai kelelahan. Ya gimana nggak kesel? Kita udah ngelewatin jalanan yang berliku, naik turun, capek, panas, tapi nggak sampai-sampai. Tanpa disadari, akhirnya gue ngomong kalimat kasar pakai bahasa Jawa. "Kampret lah, ki wae mangkat wis kesasar. Jan, nek wani yo metu rene, gak usah nyesatke. Jangkrik." Terus Mbak Ani nepuk pundak gue. "Hus, jangan sembarangan kalau ngomong. Omongan tuh dijaga." Ya, gue diem aja. Karena gue masih kesel juga waktu itu. Tapi, emang saat kita lagi naik buat ke titik awal tadi, badan gue rasanya mendadak jadi berat banget. Serasa kayak lagi gendong orang gitu. Singkat cerita, kita udah sampai di atas dan nemuin jalan yang bener. Ketika kita mau turun lewatin anak tangga itu, entah kenapa kita turun tuh berasa nggak nyampe-nyampe. Dan selalu aja nyampe di tempat yang itu-itu lagi. Karena udah kesel dan campur aduk sama capek, kita akhirnya mutusin buat nggak jadi turun karena cuaca nggak mendukung. Soalnya udah mulai turun hujan. Akhirnya kita pilih untuk pergi ke Ketepas aja. Sekitar jam 3 sore, kita sampai di Ketepas. Di sana kita beli jajan, terus foto, dan menikmati keindahan suasana dataran tinggi. Berhubung cuaca mulai mendung, gerimis, berkabut, dan jam juga udah menunjukkan jam 5 sore, kita berdua sepakat untuk pulang. So, gue nganter Mbak Ani sampai rumahnya. Setelah itu gue pulang. Sesampainya di rumah, gue langsung mandi dan istirahat. Gak tahu kenapa, selepas gue pulang dari air terjun itu, badan gue rasanya pegel-pegel. Bahkan berat banget, mau tidur juga nggak nyenyak. Besok paginya kayak biasanya, gue beres-beres rumah, terus OTW kerja dan pulang jam 5 sore. Singkat cerita, waktu itu udah jam 11 malam.
Kayak biasa, gue ambil HP sama headset, terus setel musik dan tidur. Malam itu sekitar jam 12:15, gue kebangun karena gue ngerasain selimut ini ditarik sampai jatuh di bawah kasur. Awalnya sih gue positive thinking, dan nggak begitu mikir. Tapi kok kayak ada yang aneh ya? Tiba-tiba badan jadi kaku kayak kanebo kering, berat dan panas. Gue kira itu karena efek kecapean. Terus akhirnya gue lanjut tuh buat selimutan lagi dan mulai mermin mata buat tidur. Baru aja mermin mata, belum ada 5 menit kejadian tadi terulang lagi. Selimut gue berasa ada yang narik sampai jatuh di bawah kasur. Di situ gue kaget banget. Dan pas gue coba beraniin ambil di bawah kasur, jantung ini ngerasa mau copot. Kaget bukan main. Tangan gue seolah ada yang narik dari kolong kasur. Sumpah, jelas banget. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri ada tangan pucat dan basah megang tangan gue. Spontan gue langsung narik diri dan menjauh dari kolong kasur. Harusnya gue teriak, tapi gue gak bisa ngeluarin suara. Dalam keadaan masih shock, gue coba pergi ke kamar mandi. Gue juga gak ngerti sih, kenapa lagi kayak gini malah pengen ke kamar mandi.